Lalu bagaimana mengurai sengkarut kasus ijazah Joko Widodo? Langsung saja kami ajak Anda pemirsa untuk membahas bersama dengan pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman, Profesor Hipnu Nugroho. Selamat petang, Prof. Selamat petang, Mbak Sira. Prof Hipnu, sebenarnya kalau kasus ijazah Jokowi ini kan bergulir kemana-mana. Mulai dari mana dong ada penghasutan, pencemaran nama baik, hingga menguji keabsahan dari ijazah itu sendiri. Harus mulai dari mana, Prof? Iya, kalau kita melihat suatu perkara ini ada istilahnya meminjam istilah prejudicial, Mbak. Jadi kita harus fokus permasalahannya dulu. Fokus permasalahannya adalah kemarin adanya keraguan tentang ijazah Pak Jokowi. Sehingga ada laporan terhadap 263 memalsu atau membuat palsu. Kalau memalsu itu dari tidak ada menjadi ada. Kalau memalsu itu mengubah. Nah, tadi Pak Dirkrimpum Bariskrim sudah menyatakan sudah memeriksa 90%, tinggal 10% tentang audit forensiknya. Dan gitu, tentang uji forensiknya. Yeah. Nah, oleh karena itu dari uji forensik itu akan kelihatan ada nggak yang dirubah. Apakah itu tanda tangannya, apakah itu nomornya, apakah itu surat. Karena kalau kita lihat suatu ijazah, saya kurang perguruan tinggi, Mbak. Saya pernah malah gara-gara ini saya survei di kampus kami. Ijazah itu memang cuma satu, dikeluarkan pada yang bersangkutan. Sehingga kalau sampai hilang, ya harus ada surat hilang, ada dibuatkan kembali sebagai bentuk pengganti. Yang ada hanya nomor register ijazahnya, asli pada yang bersangkutan. Oleh karena itu, kondisi ijazah asli yang di Pak Jokowi itu yang harus diperiksa. Apakah ini yang sesuai dengan apa yang diupload itu atau tidak? Nah, kalau nanti ijazahnya itu ternyata ijazah asli, kan gitu Mbak, berarti gugatan yang di Solo, gugatan yang di Sleman, ya mau tidak mau akan terhambat, kan gitu loh. Atau mungkin gugur, karena sudah asli. Tapi kalau terhadap kait fitnah, itu menyangkut diri Pak Jokowi sendiri. Karena itu sebagai delik aduan absolut, yang merasa Pak Jokowi atas suatu perasaan yang diterima atas tindakan-tindakan atau informasi-informasi yang kurang berkenan pada diri Pak Jokowi. Nah, inilah yang saya kira harus secepatnya Bariskrim untuk uji forensik ijazah yang bersangkutan. Ya, bicara mengenai uji forensik, Bariskrim kan juga sudah melakukan pengusutan, hingga tim Bariskrim juga sudah datang ke Solo dan melakukan uji forensik. Lalu seberapa penting uji forensik ini untuk membuat terang benderang, Prof Hipnu? Ya, kalau kita lihat uji forensik, apa itu forensik, Mbak Sira? Forensik itu adalah ilmu pengetahuan untuk kepentingan peradilan. Forensik itu diperlukan apabila terjadi keraguan tentang suatu objek yang diperiksa. Lah, keraguan ini itu mengenai misalkan tentang kertasnya, tentang tanda tangannya, tentang nomornya. Nah, ini kita tidak tahu semua. Orang-orang hukum nggak tahu. Sehingga diperlukan ahli-ahli expert di dalam lab forensik untuk mengetahui, oh tanda tangannya asli, oh kopnya juga asli selaras, oh kemudian nomor registernya juga sama yang terada di UGM. Lah, itu yang akan dilakukan. Sehingga kita nanti melihat hasil terkait dengan hasil itu identiknya. Identik atau tidak identik? Oh, tanda tangannya tidak identik. Lah, itu berpotensi. Oh, stempelnya tidak identik. Oh, itu berpotensi. Kalau semuanya hasil identik, berarti adalah sesuai dengan apa yang ijazah ada keaslian. Itu Mbak, ini kalau kita melihat selama ini delik-delik pemalsuan sertifikat, pemalsuan tanda tangan itu hanya uji-uji tentang identifikasi. Sehingga hasilnya identik atau tidak identik. Gitu. Artinya ini menjadi tolak ukur yang sangat penting dong ya, Prof Hipnu, uji forensik ini? Sangat penting, karena di sini akan nanti, kenapa uji forensik? Kita harus tahu Mbak, di dalam ilmu hukum, uji forensik itu masuk keterangan ahli. Keterangan ahli itu nilainya bebas, beda dengan keterangan saksi. Makanya kalau kita lihat besok di KUHP baru, keterangan yang pertama itu bukan saksi Mbak, tapi adalah bukti elektronik. Karena kalau bukti elektronik itu analisnya sampai kiamat pun tidak akan berubah. Nah, ini yang menjadikan suatu bukti ke depan. Oleh karena itu, karena ini suatu uji forensik, harus diuji dulu. Dan uji ini adalah untuk memberikan keyakinan kepada penegak hukum. Sehingga dengan demikian, pertanyaan nanti begini Mbak Sira, apakah hakim atau yakin atau tidak? Nah, itu juga diserahkan oleh hakim melihatnya. Karena keterangannya bebas, bisa dipakai, bisa tidak. Lain kalau saksi itu mengikat. Apa yang disampaikan mengikat pada penegak hukum. Kalau ahli tidak.
Lah, disinilah kadang makanya perdebatannya perlu ada juga uji-uji lagi. Sejauh mana kalau itu memang hasilnya identik semua ya sudah selesai. Kalau tidak identik lah itu permasalahan lebih berlanjut begitu. Kalau tidak identik artinya akan ada uji lebih lanjut lagi ya, Prof ya, di mana yang tidak sinkron, di mana yang tidak identik. Apakah tadi yang Prof katakan tanda tangannya atau mungkin kopnya dan lain sebagainya begitu ya, Prof ya? Iya, iya betul. Jadi ada suatu uji kembali. Jadi ini yang sering terjadi. Makanya kalau kita lihat kasus-kasus misalkan kedokteran forensik itu aja ekshumasi kembali, diuji kembali, diotopsi kembali. Lah ini juga demikian juga kalau memang ada keraguan, apalagi dalam putusan Mahkamah Konstitusi ini hakim harus memfasilitasi kepada pihak yang meragukan, kepada pihak untuk menguji kembali. Jadi sama-sama dari penegak hukum menguji, dari pelapor menguji, disandingkan mana yang tepat. Apakah ada perbedaan ataukah tidak? Disinilah makanya hakim nanti pengadilan harus melihat sejauh mana korelasi dari bukti-bukti yang dilakukan dengan saksi yang bersangkutan dengan kondisi yang identik atau tidak identik. Iya. Mana yang akan dipakai? Baik, Prof Hipnu, kalau Anda melihatnya bagaimana? Polda Metro Jaya kan juga memeriksa Roy Suryo, kemudian Dr. Tifa dalam kasus dugaan fitnah dan juga pencemaran nama baik. Nah, Anda melihatnya untuk kasus ini seperti apa? Ya, kalau bicara sebagai kasus ini ya, kalau kita bicara ideal, Mbak, kita memastikan dulu kondisi daripada ijazah. Tapi pertanyaannya kan begini, secara formal UGM sudah menyatakan itu sah. Ya. Dan itu sesuai dengan prosedur ada. Hanya secara material tentang bukti ijazahnya akan diuji kembali karena ada suatu pertanyaan dari pelapor. Lah, oleh karena itu sebetulnya, tapi karena sebagai ini fitnah, sekarang pertanyaannya sejak kapan, sejak apa beliau pelapor, pengadu, istilah pengadu itu merasa terhina. Lah disinilah saya kira pengadu yang harus bisa menjelaskan dihinanya seperti apa, kapan, di mana, dalam kalimat apa, dalam tujuan apa, sehingga merasa pada diri sendiri. Itulah yang saya kira harus dibuktikan pada pengadu Pak Jokowi tentang bukti-bukti yang merasa fitnah. Karena fitnah itu domainnya pribadi sekali, Mbak. Sangat pribadi sekali. Makanya dalam konteks hukum itu aduannya aduan absolut. Harus yang bersangkutan sendiri melakukan. Di sini yang membedakan. Nah, ya tergantung nanti Polda apakah menunggu dulu, apakah tidak. Karena dalam hal ini secara formal UGM sudah menyatakan itu adalah sah, itu adalah sudah sesuai dengan apa yang dilanjutkan oleh Pak Jokowi sampai selesai, kan itu. Ini saya kira nanti Polda akan melanjutkan tidak, apakah menunggu, apakah berdasarkan pada keterangan dari UGM yang menyatakan itu sudah sah seperti syarat-syarat yang ditentukan dalam di UGM. Gitu. Prof Hipnu tadi bilang harus ada aduan secara absolut ya, artinya dari yang bersangkutan. Nah, di Polres Metro Jakarta Selatan juga kan Pradi Bersatu ini melaporkan Roy Suryo ya atas dugaan penghasutan terkait dengan tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Nah, artinya pelapor ini menyebutkan bahwa sebagai delik murni, tapi bisa sebenarnya ini diusut juga, Prof Hipnu? Ya, kalau terhadap penghasutan dalam konteks putusan Mahkamah Konstitusi ada penghasutan menyebutkan keonaran. Nah, sekarang pertanyaannya apakah keonaran di dunia maya itu sama dengan keonaran di dunia nyata? Dalam konteks putusan Mahkamah Konstitusi sebagai penghasutan yang menimbulkan keonaran dunia maya bukan merupakan suatu delik. Tapi kita hargai ini bagus sekali karena ini biar tuntas. Jadi dalam hal ini Polda akan melihat nih sejauh mana laporan itu mempunyai nilai, sejauh mana laporan itu mempunyai suatu manfaat dalam rangka pencegahan. Karena sebagai bentuk laporan pengaduan pada penegak hukum itu dimensinya adalah pencegahan, sehingga tidak terjadi suatu tindakan-tindakan hukum melawan hukum atau hal yang lain. Nah, di sini saya kira nanti Polda akan menilai sejauh mana nilai itu, di mana keonarannya, penghasutannya seperti apa. Saya kira bukti-bukti akan disampaikan pada pelapor yang kemudian akan diuji kembali oleh penegak hukum yang ada. Dalam hal ini siapapun bisa melapor, Mbak. Tapi yang penting kalau bisa secepatnya selesai. Nah, secepatnya selesai itu harus cerdas. Apa yang harus dilakukan dulu? Gitu. Ya, kalau apa yang harus dilakukan terlebih dahulu, tadi kan Prof Hipnu bilang ya, harus diketahui dulu ijazahnya ini asli atau tidak ya. Nah, artinya untuk menentukan kan tadi uji forensik, kemudian jika sudah ada hasilnya dari uji forensik, kemudian nanti akan ada keputusan dari hakim. Nah, ini akan seperti apa nih kronologi ataupun dari sinkronisasi dari hasil uji forensik, kemudian dengan apa yang diputuskan oleh hakim? Ya, kalau seandainya nanti hasil forensik itu asli,
bahwa asli, berarti gugatan-gugatan yang dimungkinkan diajukan, karena kemarin gugatannya pemalsuan, gugatannya PMH, berarti kemungkinan sulit akan berlanjut. Kemungkinan loh ya, ini kan kemungkinan berlanjut. Tapi kalau terhadap ekses, nah ini kita melihat Mbak, kembali lagi. Ekses dari berita, dari suatu laporan, dari suatu tindakan, ini bisa berbeda. Seperti yang dilaporkan oleh Peradi Sae. Ini Peradi tadi juga, ini akibat ekses yang menimbulkan keonaran, yang menimbulkan dan sebagainya. Atau kemudian yang menimbulkan rasa pribadi, itu ekses. Nah, inilah saya kira yang harus dilakukan tadi secepatnya sehingga tidak menimbulkan ekses-ekses berkepanjangan. Ada laporan-laporan yang lain. Ini yang kita tunggu, penyelesaian Baris Krim itu menjadikan titik tolak terhadap tindak pidana ataupun yang dimungkinkan berpotensi akan berkembang dalam kasus yang bersangkutan. Ini kan suatu yang tidak produktif, yang harusnya gampang tapi menjadi bertele-tele. Gitu Mbak. Ini yang kita tunggu penegak hukum secepatnya Mbak. Sehingga energi kita tidak setiap kali bicara asli dan tidak asli laporan dan sebagainya. Ini suatu yang kontraproduktif sekali. Begitu Mbak. Jadi kuncinya sekali lagi, uji forensik akan menjadikan mengikis tindakan-tindakan yang lain terhadap suatu perbuatan yang menyangkut ijazah Pak Jokowi. Baik, terima kasih Prof. Hipnu Nugroho selaku pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman sudah memberikan insight-nya ya kepada kami di Kabar Petang. Selamat menjalankan aktivitas kembali Prof. Hipnu.